Baiklah, pada kesempatan ini akan saya jelaskan sedikit review yang video terdahulu sudah menampilkan apa eh, yang akan saya review ini. Tapi saya mengharapkan saudara dapat memodifikasi program yang ada di microcontroller, tampilannya dilengkapi dengan berbagai aksesoris sehingga nanti programnya atau sistemnya itu akan lebih menarik kalau misalkan pada saat di running. Nah, ini kondisi alat-alat sudah siap dan sudah siap di running. Nah, saya on kan dulu ini, jadi ke PC belum disambungkan. Kita menggunakan power supply eksternal. Nah, ini tampilan pada saat on. Nah, ya. Saya ulang lagi. Nah, ini ada tampilan awal. Nah, jadi sampai di sini program itu sudah kembali seperti yang pernah saya berikan dulu programnya ya. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa sekarang angka yang ditampilkan oleh mesin P1 sampai P8 itu masih kosong. Kenapa? Karena pada prinsipnya si RTU ini dia hanya standby ya. Jadi wait and see. Jadi kalau sudah ada perintah dari master baru dia akan merespon. Nah, kita akan mencoba menghubungkan ke hardware-nya, ke komputer. Di komputer belum ada program apa-apa. Nah, di sini juga belum ada data yang ditampilkan. Kemudian jangan lupa ini downloader pada posisi ya serial ini yang di atas ini ya. Selanjutnya kita akan menjalankan program. Nah, ya, ini programnya. Kalau kita lihat di sini juga statusnya masih pada warna putih, jadi artinya belum ada komunikasi. Kemudian di sini sistem komunikasinya itu statusnya masih belum berubah ya. Nah, kita coba on kan. Ya, pada saat di on kan ini apa yang terjadi. Nah, sekaligus saya akan menunjukkan pada saat di on kan nanti P1 sampai P8 nya itu akan bereaksi. Berarti ini sudah ada pembacaan sinyal analog ya. Jadi sudah ada pembacaan sinyal analog. Kemudian saya buat intervalnya 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, ini saya perhatikan, saya rubah-rubah, langsung dia merespon dengan nilai sesuai dengan potensiometer yang sudah saya putar ke maksimal ya. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini minimal 4 buah. Nah, tapi di sini program untuk ADC-nya belum nampil ya. Nah, di sini belum ada tampilannya. Kemudian kita cek lagi status lampu. Lampu LED di mesin mati. Sekarang akan saya on-kan semua. Ya, jadi saya on-kan semua. Nah, lampu nyala semua. Ya. Kalau saya cicil satu-satu mematikan lampu dari 1 sampai 8. Ini kelihatan. Nah, saya on-kan lagi semua, tapi di off-kan sekaligus semua. Ya. Jadi respon dari lampu LED dengan layar monitor ini sudah sinkron. Nah, mati, hidup ya.
Nah, jadi program yang ini belum ada tampilan untuk analognya. Saya matikan komunikasinya. Nah, jadi kalau pada saat dimatikan komunikasinya, saudara bisa lihat saya putar-putar ini potensio, tapi sama sekali tidak ada perubahan, ya. Kenapa? Karena komunikasi antara master dengan remote-nya sudah saya putus, ya. Jadi ini sudah saya putus nih, ya. Sekarang kita kembalikan lagi ke posisi semula, ya. Kita mereset lagi. Nah, ini saya reset. Ya, saudara silahkan nanti di rumah program yang pernah saya berikan di modifikasi gitu, ya, sehingga tampilannya model seperti itu. Nanti saudara tergantung saudara. Maaf, saudara itu nanti developer softwarenya, ya, untuk microcontroller. Jadi terserah nanti tampilan seperti apa. Kemudian saya sekarang buka program yang sudah input analognya diaktifkan untuk pembacaannya, ya. Nah, saya akan aktifkan. Nanti saudara perhatikan, ya, di LCD ini dengan layar ini, ya, di bagian atas, ya. Jadi layar bagian atas nanti akan ada data keseluruhan yang dikirim, data apa adanya, nanti di split, dibagi menjadi 8 ke sini. Kemudian nanti hasil di sini hasil yang sudah datanya sudah dikonversi, ya, atau dimanipulasi. Ya, siap, kita on kan. Nah, ini datanya sudah muncul nih, ya. Jadi data yang dimunculkan ini adalah keseluruhannya. Jadi sekali kirim ini semuanya. Kemudian di Visual Basic-nya dilakukan proses split, ya, dipisah-pisah gitu. Jadi dipisah-pisah sehingga nanti programnya datanya dapat kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Saudara perhatikan nih sebelah sini 2555 255. Nah, jadi ini data yang ke-0 masuk ke sini, data yang kedua ke situ, ketiga, keempat. Nah, setelah dikonversi keluarlah 300 volt, ya. Jadi ini 300 volt ini anggap saja kita mengukur tegangan AC 300 volt gitu, ya. Jadi batas ukurnya 300 volt. Ya. Nah, jadi ini saudara sudah lihat ini data hasil dari situ, di split jadi ini. Yang selebihnya 554 dan ini bergerak terus, ya. 554 17 yang ini. Ya. Kemudian sekarang kita lihat di microcontrollernya 2554 kali 554 17. Nah, ini dilihat di sini 2554 kali 5517. Kemudian di split masuk ke sini. Kemudian dikonversi masuk ke sini. Ya. Nah, itu jadi data yang dari microcontroller ini, pembacaan 8 input analog sekaligus dikirim oleh microcontroller atas dasar perintah dari masternya atau dari komputer PC-nya, ya. Dengan cara apa tadi? Mengaktifkan komunikasinya. Jadi di sini itu begitu aktif komunikasi, mengaktifkan komunikasi, termasuk, ya, dia menunjukkan ada perubahan status ini online. Selanjutnya juga si program ini setiap 1 detik akan mengirimkan kode tertentu atau data tertentu yang dikirim ke microcontroller, dan microcontroller itu akan mengerjakan perintah dari software ini, ya, dengan kode tadi. Nah, apakah ada hubungan dengan semua on? Ini beda perintahnya, ya.
Jadi perintah untuk kirim data dengan untuk menyalakan lampu ini berbeda, sudah jelas ya. Nah, jadi lampu saja sebetulnya semua on, semua off. Dengan on di sini misalkan, on off di sini berbeda ya datanya. Nah, gitu. Jadi itu adalah sebagian yang saya tambahkan untuk penjelasan dari yang video terdahulu. Sekarang saya akan menjelaskan yang berhubungan dengan perangkat lunaknya atau pengembangan perangkat lunak. Ya, jadi perangkat lunak ini dibuat menggunakan Visual Basic. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan pada saudara sebetulnya target ya untuk membuat software pada praktikum SCADA di CS ini seperti akan yang saya jelaskan berikut ini ya. Nah, saudara nanti melengkapi dulu pernah membuat beberapa tampilan ya untuk kontrol lampu, kemudian input analognya sudah saya lihat itu sebagian sudah ada yang bikin. Nah, kemudian supaya agak lebih lengkap, di awalnya kita membuat dulu ya login page ya di sini. Ini adalah form pertama. Ya, form pertama dibuat seperti ini. Ini kelihatannya jelas ya. Nah, kalau kita membuat program untuk HMI ya masih sedikit atau sederhana, pakai komputer ini atau laptop ini saya masih cukup ya. Jadi pakai laptop ini masih cukup. Nah, tapi begitu saya membuat tampilan yang lebih rumit, ini ada masalah ya, karena ya barangkali sesuai dengan faktor U gitu. Jadi kalau terlalu kecil itu nanti tidak begitu mudah ya. Nah, kita lihat dulu ini login name. Misalkan saya salahkan, nah, login name atau password salah ya, jadi ini nggak bisa masuk. Nah, jadi gunanya login name page itu untuk supaya yang pakai software kita nanti ada autentikasinya, siapa yang login gitu ya. Nah, kebetulan dipermudah saja untuk latihan ini, login name-nya itu admin, passwordnya 123 ya. Nah, ini kalau kita masuk, nah ini ya, coba bayangkan saudara ini berapa puluh gitu ya, atau ada berapa ratus nanti komponen yang harus dipasang di layar ini kan kecil ya, sulit. Jadi kalau ini mepet-mepet itu susah ya. Nah, jadi ini untuk software apa ya, kita untuk mensimulasikan membuat sebuah sistem miniatur SCADA ya dengan 4 RTU, RTU 1, RT2, R3, R4. Dan saya akan tunjukkan bahwa saya mengembangkan software ini sebetulnya untuk mempermudah gitu, mempermudah membuat tampilannya. Karena saudara harus ingat bahwa kalau sistem yang berhubungan dengan komputer begitu di running itu, di samping fungsinya sesuai yang kita harapkan atau spek yang kita buat, juga tampilannya penting ya. Jadi tampilannya itu memegang peranan penting, sehingga kalau kita membuat tampilan itu harus sangat detail dan fungsional gitu. Dan apalagi ya istilahnya harus ergonomik juga, jadi enak dipandang gitu. Nah, tapi dengan keterbatasan layar monitor yang kecil ini, barangkali ya akan menghambat kita membuat apa yang diharapkan tadi ya, sistemnya dapat dibuat dengan tanda kutip lebih mudah ya. Maka saya mengembangkan software ini ya dibantu dengan alat lain ya, layar monitornya lebih besar. Nah, ini dia ya. Nah, dengan layar monitor ini maka kita akan lebih mudah untuk mengembangkan softwarenya. Jadi saudara bisa bayangkan tadi software-software yang kecil itu kalau di layar 14 in seperti itu ya. Ini di 23 in.
Atau bahkan mungkin nanti kalau mau mengembangkan lagi, saya bisa menggunakan yang 70 in ini ya. Nah, ini kembali lagi. Ini dari laptop. Nah, ini layar 23 in ya. Jadi pembuatannya akan relatif lebih mudah. Kalau ya komponennya akan kita pasang itu banyak ya. Ini juga belum selesai ya. Ya, belum selesai semua, dan ini saya akan menunjukkan bagaimana cara misalkan menambahkan komponen ini, ditambahkan di sini belum satu ya. Nanti akan saya tunjukkan, tapi kita lihat ke fungsinya dulu. Master view for all RTU ya. Jadi parameter semua ada di sini, di page ini atau di window ini. Kemudian yang sebelah kiri nanti untuk status RTU 1 itu connect, disconnect. Nah, ini connect. Kalau ini disconnect. Jadi di sini ada indikator yang akan menyala ya, dan tulisan berubah dari offline menjadi online. Nah, ya. Kemudian tandanya connect juga, ini nanti ada backgroundnya akan berubah warna ya, agak kuning sedikit ya. Nah, ini putih. Di connect itu akan agak kekuning-kuningan, warnanya diubah. Untuk yang mana saja, untuk RTU 2, RTU 3, RTU 4 ya. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, kemudian tadi parameter yang diukur atau statusnya juga ada di sini ya, di window yang kecil ini. Nah, kemudian baru di sebelah kanan ini menunjukkan RTU 1, RTU 2, RTU 3, RTU 4 ya. Seandainya kita tekan ini, muncul RTU 1 ya. Kemudian kita back, kita tekan RTU 2, kita back. Nah, RTU 3, back lagi, ini RTU 4. Tentunya nanti sebanyak RTU yang kita buat ya. Jadi masing-masing istilahnya sini windownya atau formnya itu anak beranak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalau hanya RTU saja ya ini muncul. Tapi nanti kalau si RTU 1 ini ternyata dia punya anak RTU yang lain gitu, R1 1 gitu ya. Nah, nanti ini akan turun lagi gitu ya, bercabang lagi. Nah, selanjutnya saya akan kembali lagi menjelaskan justru sebetulnya konsep praktikum sistem SCADA di CSD Lab kita itu inginnya itu mewujudkan seperti ini ya. Jadi dalam satu semester bisa akan ya, dibuat beberapa kelompok. Nah, ini modelnya nanti idenya seperti ini ya. Nah, karena kita sekarang tidak bisa menjalankan semua proses secara normal ya, saudara nanti paling tidak di rumah bisa juga mencoba ya, bikin tampilan untuk HMI seperti ini ya, secara bertahap. Bahkan barangkali ini bisa jadikan jadi proyek ya, proyek akhir juga termasuk ya. Ini kalau proyek akhir nanti bisa paling tidak ada 5 mahasiswa, satu untuk HMI nya, master unitnya, kemudian RTU masing-masing ada 4. Nah ya, ini kelihatan. Ini terus ada sistem project, ini automation. Nah, jadi ini kita bekerja di layar yang besar. Tadi kalau kita lihat layar yang kecil ini sangat sulit ya. Apalagi nanti kita bikin komponen-komponen yang kecil lagi. Nah, cara untuk membuat ya, contoh saja ini kan saya baru berapa 1 2 3 4 5 6. Nah, power voltage. Nah, ini belum ke bawah ya. Saya akan close dulu
Nah ini ya. Nah caranya pakai array ya. Ini di copy saja. Copy, kemudian kita nggak boleh keluar ininya ya, si batasan kursor untuk membuat komponennya. Nah ini akan muncul di sudut atas. Kalau nanti saudara misalnya tiba-tiba mouse nekat pijit di sini, nanti ini akan muncul di situ, sehingga tidak bisa dimasukkan ke sini. Jadi jangan salah menempatkan tadi batasan kursornya ada di mana, atau batasan komponen yang sedang kita buat ya. Nah ini pasang di situ. Ini otomatis nanti mengupdate di sini ya, di toolbox-nya. Jadi ini teks 2, ini teks 2 semua. Nah ini teks 2.0 itu ada di sini, ini 2.0. Jadi kalau ini 0, 1, 2 terus beruntun ke bawah. Harus saudara urut ya. Kenapa? Karena nanti berbagai nilai variabel yang akan ditampilkan itu akan disesuaikan dengan alamat text box-nya. Ya. Nah kembali di sini kalau tadi sudah saudara ya melihat contoh 1 tadi, nah kita tambahkan saja ke sini. Ini otomatis. Jadi kalau pakai array itu lebih mudah ya. Ini langsung 61 ya. Atau kita misalkan gunakan ya, ini di kabel nih ada masalah ini. Bentar ya. Ya kita kembali ke sini aja. Nah ini kembali lagi. Ini kabelnya kalau kegoyang karena kabel PGA-nya. Biasa kalau PGA kalau sering dibuka pasang ini suka ya, kita bawa ke sini. Jadi pakai ini saja, pakai shortcut ya, Ctrl P. Nah, ini jadi cepat. Ctrl P, masuk ke situ. Nah, saya tunjukkan juga perubahan di sini ya. Ini sudah 65. Ctrl P. Jadi saudara bisa bayangkan kenapa perangkat HMI softwarenya itu mahal ya. Coba bayangkan misalkan di satu sistem SCADA yang selevel Bandung Raya saja mungkin sekarang sudah sampai 100.000 ya itunya, I/O-nya. Nah yang disebut I/O itu ya itu kan hubungan dengan hardware. Sedangkan di softwarenya itu saudara bisa bayangkan ini RTU 1, 2, 3, 4 ada sekian parameter yang ditampilkan ya. Di samping di sini tampilkan, di sini tampilkan juga. Nanti di masing-masing layar juga ada ya, di masing-masing POM-nya itu juga ada gitu. Jadi banyak sekali. Kalau misalkan I/O-nya ada 100.000, paling tidak nanti di softwarenya itu kalau ini saja misalkan ada 100 gitu ya. Kalau di sini ada 100 dengan yang lain-lainnya. Di sini ada 4 yang sudah berapa, 400 ditambah di per page-nya gitu. Ya, ada 4 page atau 4 form. Jadi barangkali ada sekitar 1000-an ya, jadi hampir 10 kali lipat. Ya tergantung nanti memang prosesnya yang mau dilakukan seperti apa. Nah ini ya. Ini adalah teks 271. Nah jadi ini kita gunakan tadi dengan fasilitas array yang ada di Visual Basic-nya. Nah kita coba running lagi ya. Jadi ini sudah saya isikan saja biar mudah gitu ya. Nah ini sudah penuh semua. Remote ini warna putih supaya membedakan saja. Yang 2 itu warnanya apa ini, kehijau-hijauan biru ya. Terminal 3 ini maksudnya supaya membedakan saja bahwa ini beda-beda gitu ya. Nah jadi kalau saudara nanti sudah bisa yang per satu halaman, coba membuat
ya, yang halamannya lebih dari satu. Misalkan nanti seperti ini ada masternya di belakang. Nah, ada masternya. Kemudian kalau kita melihat menunya di sini, ini RT1 show, maka ini muncul. Nanti kita dapat mengoperasikan semua dari sini. Ini belum saya isi programnya secara lengkap ya. Jadi programnya ini pasti banyak sekali. Kenapa? Karena kita membuat dalam struktur yang tanda kutip sistemnya agak lebih kompleks ya. Nah, seperti itu ya nanti. Nah, kalau model ini saudara juga nyoba nanti status-status seperti ini ya. Jadi di samping akan menunjukkan statusnya seperti apa, juga nanti akan memudahkan bagi tanda kutip operator ya. Oh, ini statusnya sedang online, sedang offline gitu ya. Nah, demikian. Jadi ini adalah hal yang sebetulnya seharusnya saudara bisa laksanakan praktek sistem SCADA di lab itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan contoh yang saya berikan ini saudara bisa mencoba konsepnya modelnya seperti ini, walaupun dalam realisasinya barangkali saudara dengan saya sedikit berbeda gitu dalam implementasi, dalam menggambarkannya ya. Yang jelas kalau kita berhubungan dengan HMI atau Human Machine Interface itu bukan hanya kita berorientasi ke fungsi ya. Tadi ada unsur-unsur agronomiknya atau untuk mata ya, enak dipandang oleh mata. Nah, jadi saudara perhatikan ini 23 in, ini 14 in ya. Jadi dalam pengembangan software HMI biasanya saya mengembangkan itu memang pakai monitor yang lebih besar supaya lebih mudah. Nah, barangkali ini saja yang saya jelaskan untuk video ini. Nah, saya harap saudara bisa mencoba mulai dari yang satu page atau yang satu halaman, kemudian juga membuat yang page-nya lebih dari satu ya. Dimulai dari halaman untuk loginnya. Kalau saya tidak isikan angka 3, apa yang terjadi? Login name ya, strip password salah ya. Ini memang saya isi passwordnya 123 ya. Kalau admin juga misalkan dirubah, ini 123 bisa nggak gitu kan? Nah, ini nggak bisa juga ya. Nah, jadi ini harus tepat. Ini bisa ditambahkan nanti untuk kelengkapannya, bisa ditambahkan satu window kecil gitu ya. Nanti untuk menambahkan siapa saja user yang akan kita create gitu. Kemudian nanti si user itu levelnya apakah hanya bisa baca saja, bisa buka forum-forum yang lain atau window yang lain, atau juga untuk operasi. Karena di dalam sistem SCADA itu setiap katakanlah yang diperbolehkan untuk masuk ke sistem SCADA-nya itu tidak semuanya bisa mengoperasikan ya. Jadi misalkan kalau pada level manajemen itu dia hanya melihat status-statusnya ya dengan nilai-nilai ini. Kalau yang mengoperasikan on off itu harus memang dispatchernya atau operator yang diberi kewenangan untuk mengoperasikan sistem SCADA-nya. Itu pun harus berhubungan dengan bagian yang lebih tinggi lagi ya. Jadi tidak semuanya bisa mengoperasikan. Nah, jadi nanti si user itu ada hanya yang bisa lihat-lihat saja, ada juga yang bisa mengoperasikan. Jadi ada levelnya gitu ya. Jadi untuk yang lebih lengkap lagi ya, kalau kita nanti masih bisa bertemu di lab ya, saya akan menjelaskan, kemudian kita mencoba mengoperasionalkan HMI yang model seperti ini, yang multi RTU. Nah, sekian saja, terima kasih.